beribadah. Shalom Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pada Minggu hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan memohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Marilah bersukacita, umat Kristen nyanyilah. Mari puji Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Yesus memanggil semua, datanglah kepada-Nya. Tuhan Allah menerima kita menjadi anak-Nya. Hai manusia yang berdosa, datanglah kepada-Nya. Jika kau ingin bahagia, dengarlah seruannya. Ubah perilakumu, sambut Yesus Rajamu, agar jiwamu selamat dari dosa dan si jahat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Engkau Tuhan
Marilah kita mendengar hukum Tuhan. Hukum Tuhan pada minggu pertama setelah Epifanias hari ini tertulis pada Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bintang Yakub yang terang dijanjikan oleh Tuhan, aku patut bergema memuliakan-Mu ya Tuhan. Dari surga datang-Mu, aku mengasihi-Mu. Emas persembahanku, yakni iman percayaku. Anugerah-Mu padaku jadi harta pusakaku. Walau banyak kemaluan, tiada cacat imanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Alangkah girang hatiku, ya Yesus Kristus Rajaku, Kau kehidupan dunia. Aku memuji nama-Mu sekarang dalam hidup.
tertulis pada Mazmur 29 dari ayat pertama sampai ayat 11. Marilah kita membacanya secara responsoria. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kudus, 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 para malaikatmu sujud menyembahmu, muliakan namamu. Senam orang kudus di depan tahtmu, nyanyikan mazmur keagunganmu. Kudus, 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 Kau tak kelihatan, mata yang berdosa tak lihat wajah-Mu. Hanya orang kudus yang dapat melihat kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara umat Tuhan, berhimpunlah
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, minggu pertama setelah Epifania, terambil dari Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus datang menjumpai Yohanes untuk dibaptis, kita melihat dia ingin dibaptis itu untuk menggenapi ataupun melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah dijelaskan bagi kita di dalam nats hari ini. Bagaimana Yesus datang untuk dibaptis, untuk mengungkapkan juru selamat orang berdosa, dan untuk menunjukkan kepada orang berdosa bagaimana diselamatkan. Ada pertanyaan yang mengatakan, kalau baptisan itu adalah bagi orang-orang yang berdosa agar dosanya ditebus, maka beberapa mengatakan kalau berarti Yesus itu berdosa karena dia harus dibaptis. Di sini seringkali terjadi perdebatan. Yang ingin kita lihat di sini bukan karena Yesus itu berdosa makanya dia ingin dibaptis, karena kita tahu sangat jelas bagaimana baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu adalah untuk memurnikan orang dari dosa, agar orang dapat menerima hidup baru. Pada saat ini, di momen ini, Yesus dibaptis itu bukanlah karena dia berdosa, tetapi sangat jelas tadi ditekankan bahwasanya Yesus dibaptis ketika dia telah menjadi manusia. Firman Allah yang telah menjadi manusia. Maka ketika dia dibaptis itu menunjukkan ketika dia telah menjadi manusia, dia pun benar-benar melakukan kehendak Allah. Sehingga nyatalah bahwasanya ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, pada saat itu juga dia telah menunjukkan inilah kehendak Allah bagi umatnya, bagi manusia. Sehingga momen Yesus dibaptis itu merupakan salah satu jalan bagi kita untuk ikut dan menyatakan diri bahwasanya baptisanlah yang mempersatukan kita dengan Allah, dan melalui baptisan itulah maka kita pun telah dimateraikan menjadi warga kerajaan Allah. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus dibaptis menunjukkan dia adalah juru selamat orang berdosa. Pada saat Yesus dibaptiskan, langit terbuka dan dia melihat Roh Tuhan turun seperti burung merpati dan menerangi dia. Kerumunan yang ada di sana melihat ini. Itu adalah kesaksian bahwa Yesus lebih dari sekedar anak Maria dan Yusuf. Dan suara dari sorga berkata, "Inilah anakku yang aku kasihi, dengan dia aku sangat berkenan." Orang banyak dan juga Yohanes Pembaptis mendengar suara itu.
Dan ketika mendengar suara itu, mereka mulai menyadari karena kesaksian yang diberikan tentang Yesus ini bahwa Dia adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Suara dari sorga itu mengingatkan orang banyak bahwasanya Dia benar adalah Mesias. Yang berikutnya, Yesus lebih dari sekedar nabi lain dari Nazaret. Yesus tampak seperti orang-orang berkumpul di tengah orang banyak dan berbicara seperti mereka. Yesus dilahirkan seperti mereka, tetapi Dia juga adalah anak Allah. Yesus datang untuk menjadi juru selamat umat manusia. Orang banyak mendengar ini ketika mereka menyaksikan baptisan Yesus. Yesus datang untuk dibaptis menunjukkan bahwa Dia adalah juru selamat orang berdosa. Peristiwa Yesus dibaptis itu menunjukkan bahwasanya melalui Dia, maka baptisan itu benar-benarlah membawa umatnya kepada penyelamatan dari dosa. Roh Allah turun ke atas Yesus pada saat pembaptisannya, mengungkapkan demikian pula Roh Allah turun ke atas kita pada saat pembaptisan kita. Roh Allah telah mengungkapkan kebenaran bahwa Kristus Yesus adalah juru selamat dunia. Demikian juga ketika kita dibaptis, Dia telah mengungkapkan ke dalam hati kita bahwa Kristus Yesus adalah keselamatan kita. Yesus datang untuk dibaptis, untuk melakukan kehendak Allah, yang menunjukkan bahwa Dia adalah juru selamat bagi orang berdosa. Jadi dari penjelasan ini kita semakin memahami bahwasanya Yesus Sang Juru Selamat itu datang untuk orang-orang yang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang dari belenggu dosa yang membawa kepada kematian. Yesus datang untuk dibaptis, untuk melakukan kehendak Tuhan, agar orang semakin percaya dan agar orang percaya juga melihat jalan keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dibaptis menunjukkan kepada orang berdosa bagaimana cara diselamatkan. Pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes kepada Yesus menunjukkan bahwasanya siapapun orang yang ingin menerima keselamatan itu haruslah menerima Yesus. Sebab tanpa menerima Yesus, maka tidak akan mungkin kita diselamatkan. Dan hanya orang yang menerima Yesuslah yang akan mau menerima baptisan itu. Oleh sebab itu jelaslah bagi kita bahwasanya baptisan Yesus adalah tepat untuk dilakukan agar menggenapi sebuah kebenaran dan melaksanakan kehendak Tuhan. Adalah pantas untuk melakukan baptisan ini agar rencana keselamatan dilaksanakan sampai ke ujung bumi sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lakukan. Yohanes tidak bisa menghentikan Yesus untuk dibaptis. Dan disinilah kita melihat bagaimana wujud kerendahan hati hamba Tuhan. Ketika Yesus datang ke hadapan Yohanes, pada saat itu Yohanes mengatakan, "Untuk apa kamu dibaptis?" Karena Yohanes juga mengatakan, "Sedangkan untuk memegang kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes dengan rendah hati mengatakan, "Aku tidak layak untuk membaptis engkau." Tapi di sini juga kelihatan sekali bagaimana Yesus pun dengan wujud kerendahan hati datang dan mengatakan, "Aku ingin engkau baptis." Ini merupakan wujud kerendahan hati yang juga menggambarkan bagaimana menggenapi kehendak Allah melalui diri Yesus. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudariku yang terkasih, melalui hal ini ditegaskan bagi kita semua secara khusus umat Tuhan, bahwasanya kita pun haruslah memiliki kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Yohanes dan Yesus di dalam nats ini. Karena dengan kerendahan hati itulah pelayanan kita, pekerjaan kita, semuanya dapat terberkati.
Karena dengan kerendahan hati itu, maka berkat-berkat kemuliaan pun semakin ditambahkan. Dan dari sinilah kita melihat bagaimana peristiwa pembaptisan Yesus ini. Ada beberapa poin yang ingin kita jadikan renungan bagi kita. Yang pertama, kita mengetahui bahwa Yesus datang untuk memperkenalkan dirinya dengan kita pada pembaptisannya sebagai juru selamat orang berdosa. Yesus menyertai kita dalam perjalanan kita sepanjang hidup kita, dan ia tertarik pada semua aspek kehidupan kita. Bahkan lebih lengkap di kayu salib, saat dia mengambil seluruh hidup dan merangkul kesepian, kecemasan, rasa sakit, kehilangan, kekosongan, dan berjanji untuk selalu bersama kita dan di mana saja. Yang kedua, Yesus melakukan semuanya itu karena kita tidak pernah bisa melakukannya. Sekeras apapun kita berusaha, kita tidak bisa memiliki hubungan kita dengan Tuhan secara sempurna, memenuhi semua kebenaran Tuhan. Sekarang kita adalah anak Allah yang diampuni karena Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, pada pembaptisan kita, Allah memberi kita roh-Nya, memberi kita kekuatan dan keinginan serta kemampuan untuk melayani Dia dan untuk memuliakan Dia dengan hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa melakukan semuanya, tetapi Kristus telah membebaskan kita untuk melakukan sebanyak yang kita bisa untuk memuji Allah dan untuk melayani Dia, dan untuk bersaksi kepada orang lain dengan karunia dan kemampuan yang Dia berikan kepada kita pada saat pembaptisan kita. Semoga Tuhan memberkati kita saat kita menggunakan hidup kita untuk memuliakan Dia yang telah melakukan semuanya untuk keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi atas penyertaan kasih-Mu yang selalu menyertai kami hingga di tahun yang baru ini. Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kesempatan untuk melanjutkan hari-hari kami, hidup kami, pekerjaan kami, aktivitas dan rutinitas kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami perdengarkan di minggu hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini semakin meneguhkan kami, semakin menguatkan kami untuk mau lebih yakin lagi akan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah melalui firman-Mu hari ini, kami semakin diingatkan ketika anak-Mu Yesus Kristus yang telah menggenapi kasih-Mu di tengah-tengah hidup kami di dunia ini. Itu jugalah yang menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami di tahun yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Ya Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini, terkhusus yang mengikuti ibadah virtual ini, baik yang berada di rumah sakit, berada di pekerjaannya, berada di perjalanannya, baik yang berada di tengah lautan juga yang saat ini mengikutinya. Tuhan, kami serahkan mereka seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati keluarga, memberkati kehidupan pribadi, memberkati pekerjaan, dan juga memberkati setiap usaha para jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak lagi berkat-berkat yang Tuhan berikan. Jikalau ada para jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan mereka. Demikian juga ya Bapa, bagi para jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan mereka. Biarlah roh Tuhan yang melindungi, yang menguatkan, juga yang memberikan kesembuhan atas sakit yang sedang mereka alami. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang senantiasa menyertai gereja-Mu, menyertai para pelayan-Mu, terkhusus para jemaat-Mu, agar dimanapun mereka berada, mereka selalu mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Terkhusus juga kami bawakan di dalam doa kami buat para jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini mengingat hari kelahiran dan hari pernikahan mereka. Tuhanlah kiranya yang menolong, memberikan kesehatan, memberikan umur panjang,
terlebih memberkati setiap aktivitas dan usaha mereka. Ya Allah Bapa Surgawi, berkatilah juga bangsa dan negara kami, berkati pemimpin bangsa kami, agar senantiasa dapat memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan para masyarakatnya. Hanya ke dalam tangan-Mu sajalah kami Bapa berserah, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia dan mengaku Yesus Tuhan akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Para malaikat di surga, di sekitar tata Tuhan, memuliakan namanya, memuliakan namanya. Dan segala penguasa yang di surga dan di dunia melakukan perintahnya, melakukan perintahnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami atas nama pendeta, parhalado, dan seluruh petugas yang melayani ibadah virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu dan tahun baru buat kita semua. Tuhan Yesus kiranya menyertai kita. Salam sehat selalu. Shalom.